Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengatur print struk belanja, customer display, dan juga cash drawer gitu ya pada aplikasi Aronium. Jadi biasanya kan di kasir-kasir minimarket itu suka ada tuh ya LCD kecil yang menampilkan harga tiap-tiap item dan juga kembaliannya gitu kan. Dan juga adanya laci kasir tempat menyimpan uang kembalian yang secara otomatis itu akan terbuka ketika proses transaksi itu sudah selesai gitu ya. Dan kasir nantinya itu kan akan memberikan uang kembaliannya gitu kan kepada konsumen ataupun menyimpan uang hasil dari transaksi tersebut gitu ya. Nah tentunya aplikasi Aronium ini sudah support dong untuk itu semua. Langsung saja kepada cara pertama ya, yaitu untuk mengaktifkan fitur customer display gitu pada aplikasi Aronium. Bagaimana caranya? Tinggal klik tombol menu di sini titik 3 gitu ya ikonnya. Oke, kemudian klik setting di sini atau pengaturan gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan tombol customer display di sini sudah ada nih, tinggal kalian sorotkan saja ke submenu customer display. Nah, kemudian kalian tinggal switch saja di sini di bagian enable sampai berwarna hijau seperti ini ya. Nah, perlu kalian ketahui sebelum kalian itu mengaktifkan fungsi customer display pada aplikasi Aronium ini, dipastikan itu sebelumnya kalian sudah menginstalkan driver dari customer display yang kalian punya ke dalam perangkat PC ataupun laptop kalian gitu ya. Jadi nantinya setelah kalian itu sudah berhasil menginstalkan drivernya ke dalam komputer ataupun laptop kalian, silakan kalian langsung menuju ke comport di sini gitu ya. Tinggal kalian pilih saja di sini, nantinya itu akan secara otomatis terbaca gitu ya oleh aplikasi Aronium. Jadi berhubung di sini saya tidak memiliki customer display, jadi ya saya hanya mengarahkan saja ya kepada kalian bagaimana cara menggunakan fitur customer display. Nah, kemudian di bawahnya itu ada welcome message. Jadi welcome message ini itu berfungsi untuk menampilkan teks pertama kali gitu ya pada customer display. Misalnya di sini ada top line. Top line itu di bagian atasnya gitu ya. Misalnya kalian bisa ya tuliskan welcome atau selamat datang, selamat berbelanja dan lain-lain gitu. Kemudian di bottom line-nya ini silahkan kalian juga atur-atur ya sesuai keinginan kalian. Kalian bisa menampilkan produk yang lagi promo ataupun produk yang paling best seller gitu ya di toko kalian itu apa. Bisa kalian gunakan di sini. Tetapi saya belum tahu nih apakah Aronium ini juga sudah support running text gitu ya untuk ditampilkan di customer display. Jadi saya nggak tahu nih ini itu si Aronium support atau tidak gitu ya. Nah, kemudian jika kalian itu sudah mengisi komportnya berapa gitu kan, untuk top line-nya itu apa tulisannya dan juga bottom line-nya itu apa tulisannya gitu ya. Silakan kalian tekan tombol test display di sini untuk menampilkan hasil dari top line dan juga bottom line di sini gitu ya di customer display yang kalian miliki gitu. Selanjutnya bagaimana caranya untuk mengatur struk belanja. Nah, untuk mengatur struk belanja masih tetap sama, yaitu ada di pengaturan di sini ya. Terus kalian tinggal masuk ke opsi cetak di sini. Oke, opsi cetak ya. Nah, di sini juga berhubung saya itu tidak memiliki printer thermal yang khusus POS gitu kan, aplikasi POS. Jadi saya menggunakan ya penampil PDF bawaan Windows saja gitu ya di sini. Di sini saya mengaktifkan print recipe di sini ya. Jadi buat kalian yang menggunakan printer thermal khusus aplikasi POS, silakan kalian juga instalkan drivernya ke dalam perangkat komputer ataupun laptop kalian. Lalu ya tinggal kalian pilih di sini, nanti itu secara otomatis akan terbaca gitu ya printernya gitu. Nah, kemudian untuk mengaturnya, mengatur layoutnya gitu ya, layout tampilan struknya nanti seperti ini nih. Saya punya contohnya. Nah, seperti ini. Itu silakan kalian pergi ke pengaturan printer di sini. Nah, kalian juga bisa men-settingnya ini ya, jenis printernya itu apa. Misalnya ISG atau POS 58, POS 58 RTL, POS 80 dan lain-lain gitu ya, ataupun A4 gitu. Silakan kalian sesuaikan dengan tipe printer thermal yang kalian miliki gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu di bagian header ya, kalian bisa mengisikan nama toko kalian itu apa, alamatnya di mana, dan juga nomor teleponnya itu apa gitu ya. Itu nantinya akan muncul di bagian sini. Nah, ini ya di atas. Jadi nama tokonya, alamatnya, dan juga nomor telepon. Kemudian di bagian footer itu ada ucapan terima kasih misalnya, ataupun ya terserah kalian lah, kata-kata apapun itu kalian silakan masukkan di sini sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Nantinya tempatnya itu akan ada di sini ya, terima kasih di bawah sini. Kemudian kalian juga bisa mengatur font family-nya gitu ya. Jadi gaya fontnya itu mau yang seperti apa gitu kan. Silakan kalian atur-atur saja sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan biarkan ini secara default saja.
Kemudian di sini juga kalian bisa mengatur font size-nya gitu ya. Pengen yang 100% ataupun yang terserah kalian lah, disesuaikan gitu kan dengan kebutuhan kalian. Nah, oke. Kemudian apalagi nih? Oh ya, jadi ini ya pengaturan untuk cash drawer gitu ya, atau laci tempat penyimpanan uang yang otomatis itu akan keluar gitu ya apabila transaksinya itu sudah selesai. Nah, ini di sampingnya itu ada cash drawer di sini. Jadi silakan kalian itu tinggal masuk saja ke sini ke cash drawer. Nah, kemudian silakan kalian masukkan cash drawer comment di sini. Apa itu cash drawer comment? Jadi untuk menyeting cash drawer comment ini saya juga tidak bisa menjelaskannya secara lengkap gitu ya. Ya karena di sini saya juga tidak memiliki perangkat dari cash drawer tersebut gitu ya. Jadi silakan kalian juga cari saja referensinya di Google ataupun YouTube. Bagaimana cara menghubungkan cash drawer ke nih ya aplikasi pos gitu. Apapun itu aplikasi posnya itu tidak masalah gitu ya. Nanti juga itu secara otomatis akan terbaca di sini. Dan kalian juga akan diminta untuk memasukkan cash drawer komennya itu di sini gitu ya pada aplikasi Aronium ini. Kemudian langkah terakhir pengaturan yang mesti kalian terapkan di aplikasi Aronium ini adalah pengaturan format rupiah gitu ya. Jadi caranya cukup mudah, tinggal kalian masuk ke menu lagi di sini, kemudian kalian klik setting, masuk lagi ke opsi cetak ya. Kemudian kalian pilih customize reshape. Jadi di dalam customize reshape ini silakan kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian gitu ya. Pengennya itu seperti apa? Apakah di dalam struknya itu ditampilkan print text total ataupun tidak dan yang lainnya gitu ya. Itu terserah kebutuhan kalian. Jadi di sini saya biarkan saja secara default. Nah, untuk mengatur ini simbol rupiah gitu kan. Nah, di sini sudah ada nih tulisannya. Jadi silakan kalian tinggal klik open regional settings di sini ya. Jadi secara otomatis akan memunculkan menu region yang ada di dalam sistem operasi komputer yang saat ini kalian pakai. Oke, setelah itu kalian klik additional settings di sini. Tapi sebelum itu formatnya pastikan terlebih dahulu kalian itu memilih Indonesia gitu ya. Kemudian klik additional settings di sini. Nah, di sini pada number of digit after decimal silakan kalian kosongkan saja. Oke, kemudian kalian pilih lagi currency di sini, pastikan di sininya itu sudah berubah menjadi rupiah gitu ya. Oke, ininya rupiah, kemudian number of digit after decimalnya itu kosong. Nah, setelah kalian sudah merubahnya, silakan kalian klik apply di sini. Kemudian klik OK, kemudian di sininya apply, lalu klik OK. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian decimal place yang ada di aplikasi Aronium ini silakan kalian juga atur ke posisi kosong. Oke. Setelah itu ya kalian tinggal klik simpan saja. Tapi sebelum mengklik simpan, kalian juga bisa mengubah-ubah ini ya, apa bahasanya gitu. Di sini silakan kalian bisa memasukkan kata-kata sesuai apa yang kalian inginkan gitu ya. Semisal di sini kan bahasa Inggris nih, change, ini kan kembali gitu ya, ada paid amount, cash. Nah, untuk merubah bahasa change ini ke dalam bahasa Indonesia, misalnya kembalian gitu ya, silakan kalian masuk ke menu localize receipt text. Itu ada di change di sini. Silakan kalian ketikkan saja di sini misalnya kembali, kemudian amount due, amount due, bahasanya gimana sih? Ya, silakan saja gitu kan, kalian sesuaikan di sini bahasanya gitu. Nah, kemudian kalian juga bisa mengcustom tulisan-tulisan di dalam struk customer gitu ya. Silakan kalian juga atur-atur customer itu misalnya apa, pelanggan, address itu apa dan lain-lain gitu ya. Silakan kalian atur sesuai keinginan kalian. Sedangkan untuk print templates di sini biarkan saja secara default gitu ya, ataupun kalian bisa merubah-rubahnya itu sesuai kebutuhan kalian tentunya. Oke, setelah semuanya sudah selesai kalian isikan, sudah kalian rubah, tinggal kalian klik simpan saja di sini. Oke, setelah disimpan saya akan mencobanya dulu ya. Saya akan mencobanya. Nah, jadi nantinya itu akan seperti ini ya perubahannya, 8000. Jadi kalau misalnya number of decimal itu tidak dirubah, nanti di belakang kosong ini itu ada lagi titik 00. Nah, seperti itu ya. Itu kan ya mungkin agak sedikit membingungkan gitu ya nantinya. Nah, dengan merubah custom region tersebut nantinya itu formatting rupiahnya akan seperti ini ya. Harganya gitu. Jadi 8000. Mungkin cukup sekian aja ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa memahaminya gitu ya apa yang saya jelaskan di sini.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.